Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak semuanya saya jawab, cukup yang substantif saja yang akan saya jawab, dan ada dua pertanyaan. Pertama, apakah perkara di pengadilan agama dapat mengadili atau memutus perkara hak-hak istri atau harta bersama sekaligus, atau bagaimana? Pertanyaan yang kedua yaitu apakah nafkah istri yang telah diputus oleh pengadilan, apakah istri dapat perlindungan atas nafkah itu sebelum perkara itu diikrarkan oleh hakim. Sebab jika telah diikrarkan oleh hakim dan nafkah belum dibayar, kedua belah pihak sudah dapat menerima akte cerai, sementara si istri nafkah-nafkahnya belum terpenuhi, dan bagaimana cara-cara untuk mendapatkan nafkah yang telah diputuskan tadi. Ini memberikan kemudaratan kepada mantan istri, apakah diajukan eksekusi atau bagaimana. Baiklah, kepada penanya khususnya dan kepada saudara-saudara yang berupaya untuk memperdalam beberapa kajian tentang hukum. Pertama, tentang apakah perkara tuntutan nafkah, lain-lain, dan harta bersama bisa digabungkan dalam suatu perkara perceraian sekaligus. Saudara, berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama, di ayat 1 disebutkan bahwa gugatan tentang nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan perceraian, dan juga dapat diajukan setelah perceraian diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di sini dapat disimpulkan bahwa perkara nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama pertama dapat diajukan secara bersama-sama atau kumulatif atau kumulasi. Yang kedua, dapat diajukan setelah perkara itu putus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah si istri tadi dapat perlindungan dari nafkah yang diputuskan oleh hakim? Ini tentu yang dimaksud perkara yang kumulasi, perkara perceraian sekaligus diputus oleh hakim dengan nafkah-nafkahnya. Saudara, dalam konteks ikrar cerai adalah berbeda dengan eksekusi kebendaan secara umum, di mana kebendaan secara umum adalah para pihak pemohon
adalah mengajukan permohonan untuk eksekusi, sedangkan dalam ikrar talak akibat suatu perceraian tidak perlu adanya permohonan ikrar talak, karena secara ex officio hakim berkewajiban mengikrarkan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian jika ada nafkah, iddah, mut'ah, dan lain sebagainya demi perlindungan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud Perma nomor 3 tahun 17 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan dan lain sebagainya, maka turunlah SEMA nomor 1 2017 yang memberi pedoman kepada hakim untuk memasukkan dalam poin-poin amar putusan itu bahwa ikrar talak itu dikaitkan dengan diktum sebelumnya, yaitu tentang penghukuman sejumlah atau penghukuman terhadap suami kepada istrinya tentang nafkah-nafkah itu. Dalam amar putusan, hakim bisa mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya di depan sidang pengadilan agama. Pengadilan agama di mana setelah pemohon membayar nafkah A, B, C, D. Kesimpulannya, hakim tidak akan mengikrarkan sebelum terpenuhi penghukuman sejumlah uang tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.